Mulai sekarang, jangan pernah aku lihat wajahmu lagi di rumah ini. Sam menunjuk Wilona tajam. Wilona dan Nathaniah masih ternganga dengan video yang Sam tunjukkan untuk mereka. Sejak kapan kamar Sam ada CCTV? Wilona langsung membuka selimut dan mencabut semua infus dari tangannya. Malu, tentu saja malunya bukan main. Sam, ini bisa dijelasin. Wilona melakukan ini semua juga karena dia butuh perhatian kamu, Sam. Hubungan kalian sudah lama, ucap Nathaniah mencoba membujuk Sam. Aku masih menghargai papa dan menghargai pesan mama kandungku untuk menghargai pilihan papaku. Jadi kalau masih mau di rumah ini dan menikmati semua kekayaan Winston, diam dan ikuti peraturanku, gumam Sam penuh penekanan pada Nathaniah. Wilona berlari dari kamar itu. Aku benci kamu, Sam, begitnya. Aku akan menghancurkanmu, ancamnya lagi. Walau ia tidak tahu bagaimana caranya untuk menghancurkan Sam, Nathaniah terdiam. Tidak pernah berkata seperti itu padanya. Sam, kamu lupa mama yang enggak aku sama sekali nggak lupa. Mama yang membesarkanku setelah mamaku mati. Tapi CCTV di kamarku ini sudah menunjukkan bukti yang nyata. Bukan cuma Wilona, tapi mama ingin harta Winston juga kan? Tanya Sam tajam. Wilona, tunggu! Teriak Nathaniah pada Wilona yang sudah berlari keluar dari kamar Sam. Mama dengar, aku akan mencari istriku dan akan menjadikannya nyonya di rumah ini. Nyonya Winston yang sesungguhnya, lanjut Sam menegaskan. Nathaniah geram dan langsung keluar dari kamar Sam. Papa harus bisa tegas pada Sam. Jangan sampai dia merendahkan aku lagi di sini. Dia sudah berani mengancamku. Dia sudah berani bilang kalau dia akan mencari wanita sialan itu dan akan menjadikannya Nyonya Winston yang sesungguhnya. Pekik Nathaniah kesal. Papa sudah bilang kalian membuat cerita terlalu beresiko, lirik Edwin. Oh, jadi papa sudah lupa kalau papa yang awalnya ingin menguasai Winston, tanya Nathaniah. Edwin sesaat terdiam. Tapi kita harus sabar, Ma, ucapnya terdiam. Sabar, papa bilang. Sabar sampai Sam mengusirku dan Deon dari rumah ini. Dia bilang dia masih menghargai papa dan pilihan papa. Artinya kalau papa semisal mati, aku dan Deon akan terbuang dari rumah ini, ucap Nathaniah kesal. Edwin menghela nafas. Papa harus tegas ke Sam karena dia masih mendengarkan dan mau menghargai papa. Harusnya dengan itu papa yang banyak bergerak untuk bisa merebut hak papa sebagai anak satu-satunya Winston. Pungkas Nathaniah masih begitu geram dan tidak terima dengan kalimat Sam padanya tadi. Ma, tapi kita nggak bisa melakukan apa-apa, lirik Edwin. Papa harus berpikir, atau kalau sampai Mama dan Deon diusir sama Sam dari rumah ini, Mama akan bongkar semuanya. Kalau Papa yang... Mah, potong Edwin. Ia langsung berdiri dan menutup mulutnya. Iya, oke. Papa akan memikirkan cara untuk bisa mendapatkan harta Winston, jelasnya menjanjikan. Saniyah pulang ke rumah. Ia tersenyum menatap kakaknya yang duduk di ruang tengah sepetak rumah mereka, sementara Mirah tengah memasak untuk makan malam mereka. Kak, aku dapat kerja, seru Saniyah. Raya yang juga sedang mencari lowongan pekerjaan di handphonenya langsung menatap Saniyah. San, kamu sudah pulang? Kamu dapat kerja apa? Tanya Raya. Di dalam hati ia merasa sangat bersalah. Kerja di sebuah kafe, Kak. Jadi waitress, jawabnya. Kamu yakin jadi waitress, San? Kamu belum ada pengalaman sama sekali kan? Tanya Raya. Saniyah tersenyum lalu mengangguk. Yakin, Kak. Saniyah udah diterima dan besok Saniyah pulang lebih lama ya, mungkin sedikit malam. Soal makan gak usah ditanya lagi, Kak, sudah ditanggung, jelasnya. Ibu mana, Kak? Tanyanya lagi. Di dapur, jawab Raya senduh dan masih merasa bersalah. Saniyah langsung meninggalkan Raya karena tidak ingin kakaknya itu bertanya banyak hal tentang pekerjaannya yang sebenarnya. Tidaklah seperti apa yang dia ucapkan. Saniyah hanya bekerja sebagai tukang cuci piring di sebuah rumah makan yang begitu ramai. Setelah dari tadi pagi ia mencari pekerjaan termasuk melamar menjadi waitress, tidak ada yang menerima karena ia sama sekali tidak ada pengalaman. Saniyah
Sania terpaksa berbohong dengan pekerjaannya karena tidak ingin kakak dan ibunya khawatir pada dirinya dan pekerjaannya. Sania berkata akan pulang lebih malam besok hari karena dia memang belum bekerja hari ini. Pekerjaannya dimulai besok hari dan memang akan sampai malam hari. Ia berharap semoga ia bisa bekerja di sana. Setidaknya sudah mengurangi biaya makan di rumah dan akan bisa membantu sedikit. Ibu, Sania dapat kerja, ucapnya pula berbohong pada Mira. Saat makan malam, Mira dan Raya bercerita pada Sania tentang Haris. Jadi Kak Haris di sini. Terus tanyanya heran dan melihat reaksi Raya. Dia masih melamar kakak kamu, ucap Mira memberitahu. Tapi kakak kamu masih berusaha menolaknya. Jelasnya lagi, Kak Haris sebaik itu, kenapa Kak Raya masih? San, kamu nggak ngerti, potong Raya. Kakak sudah dengan keadaan seperti ini, berbadan dua, sudah pernah menolak Haris karena laki-laki iblis itu. Sekarang apa kakak masih pantas untuk Haris? Sangat nggak adil, San. Belum lagi masalah kakak dan keluarga Winston itu belum selesai. Kakak nggak mau Haris terlibat masalah yang lebih besar lagi nantinya. Jelas Raya panjang lebar. Sania terdiam. Benar juga apa kata kakaknya itu, tapi ia tidak habis pikir mengapa ada orang sebaik Haris, bahkan dia mau menerima kehamilan kakaknya. Sementara itu Sam dan Alvan sudah duduk di sebuah kafe. Tidak di klub malam lagi. Ia harus waras dan sadar untuk bisa membuka mata melihat orang-orang di sekitarnya. Ia pun menceritakan semuanya pada Alvan, bahkan menunjukkan rekaman CCTV di handphonenya. Gue baru ingat kalau gue membuat CCTV di kamar saat Deon mengganggu Raya dulu, jelasnya. Lu sebenarnya memang sudah cerdas dari sononya Sam, tapi kadang lu masih bego. Sekarang gue salut sama lu. Lu sudah ngelakuin yang terbaik. Waktunya mencari Raya, ucap Alvan. Sam terdiam. Nggak mengejutkan Tante Natania melakukan ini, karena juga sudah lama aku curiga. Lanjut Alvan lagi. Memangnya sewaktu kejadian Deon mengganggu Raya, lu nggak bilang ada CCTV di kamar lu? Tanya Alvan penasaran. Entahlah, gue nggak ingat. Atau mereka yang nggak ingat. Atau Deon memang nggak ada cerita. Dia nggak pernah di rumah, jelas Sam. Dasar adik nggak berguna. Kalau gue jadi kakaknya, udah gue lenyapin, jelas Alvan. Terlihat Sam ingin menyelah dan Alvan langsung tahu. Ya, gue tahu itu akan membuat nama baik keluarga Winston akan buruk. Iya, gue tahu. Jawabnya pula yang langsung tahu jawaban yang akan Sam berikan. Sam menghela nafas panjang. Ia tidak tahu harus bagaimana sekarang. Aku sudah mencari bukti yang mungkin bisa memberi petunjuk untuk gue nyari Raya dan keluarganya. Gue sudah ke rumah mereka dan gak menemukan apa-apa. Tanpa petunjuk ini gimana mungkin gue bisa menemukan dia? Tanya Sam hampa. Alvan ikut memikirkan. Apa Raya masih nggak bisa dihubungi? Tanya Alvan pada Sam. Sam mengangguk. Sepertinya dia ngeblokir gue. Jawabnya. Sudah pasti sih, jawab Alvan. Ia menggosok dagunya, masih mencoba ikut memikirkan cara bagaimana bisa menemukan Raya. Gue kepikiran sesuatu, but I'm not sure. Gue nggak terlalu ngerti di bidang ini, jelas Alvan. Dan gue juga nggak tahu caranya gimana. Apa memang ada? Lanjutnya lagi. Apa? Tanya Sam serius. Gue pernah lihat di film kalau SIM card kita bisa dilacak oleh orang yang ahli di bidangnya, jelas Alvan. Sam langsung berdiri dan ingin pergi. Gue tahu siapa yang bisa, ucapnya. Siapa? Tanya Alvan pula langsung berdiri segera mengikuti Sam. Ada satu orang penipu, jawab Sam singkat. Gue nggak kenal, tanya Alvan. Sam menggeleng. Lu tahu dari mana? Tanya Alvan pula penasaran. Dia teman SMP gue. Dari SMP dia sudah pintar hal-hal yang berbau komputer, program, dunia IT. Tapi keluarganya memaksanya mengambil bisnis untuk meneruskan perusahaan. Tapi dia kabur dari rumah dan menjadi hacker jahat untuk bertahan hidup, jelas Sam. Apa salahnya jadi pebisnis? Tanya Alvan pula. Kalau sudah nggak suka, gimana lagi? Jawab Sam. Mereka sudah sampai di mobil masing-masing. Jadi ini gue ikut lo. Kita bawa mobil masing-masing. Tanya Alvan. Sam mengangguk dan langsung masuk ke dalam mobilnya.
Alvan mengikuti Sam dari belakang. Ia tidak menduga kalau pikiran konyolnya itu memang benar-benar ada. Dasar Sam bego, dia tahu ada yang bisa, tapi dia nggak kepikiran ke sana. Celetuk Alvan geleng kepala di dalam mobilnya. Mereka mendatangi sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Lu nggak salah ke tempat ini, tanya Alvan turun dari mobilnya melihat sekelilingnya. Sam mengetuk pintu rumah itu bertahap, namun terlihat tidak ada orang di rumah kecil itu. Ia terus mengetuknya. Daniel, panggilnya. Alvan sendiri hanya berdiri tidak jauh di belakang Sam dan menunggu empunya rumah itu membuka pintunya. Dia sendiri tidak yakin orang yang Sam temui akan berhasil membantunya. Tidak berapa lama terdengar suara laki-laki bersiul santai dan melihat Alvan dan Sam di depan rumahnya. Siapa kalian? Tanyanya tegas. Sam membalik badan. Di bawah cahaya teras rumah Daniel yang remang, Daniel masih bisa mengenalinya. Kau rupanya. Ada apa gerangan mencariku? Tanya Daniel mendekati Sam melewati Alvan. Salam yang terhormat Sam Mahendra Winston, ucap Daniel pula, membungkuk dengan formal yang terkekeh. Sudahi tingkah konyolmu, balas Sam formal. Gue butuh bantuan lo, ucap Sam pula kemudian. Daniel menatap Alvan. Dia teman gue, ucap Sam pula kemudian. Ngapain lu nyari gue? Tanya Daniel acuh. Gue capek, baru pulang mengamen demi sesuap nasi. Jangan tarik gue dalam masalah, ucap Daniel pula masuk ke dalam rumah dengan menyandang gitarnya. Berapapun lo minta asalkan berhasil, gumam Sam menarik lengan kaosnya. Alvan menatap Sam penuh tanya. Masuk, kita bisa bicarakan di dalam. Kelihatannya menarik untuk makan bertahun-tahun. Gue gak capek-capek ngamen lagi, ucap Daniel. Berhenti jadi orang susah bego, lu itu anak orang kaya, gumam Sam. Daniel memutar bola matanya malas, mengabaikan ucapan Sam. Duduk, kalau lu mau duduk, berdiri juga terserah. Dan jangan harapkan gue bakal nawarin minum air aja, gue gak punya, ucap Daniel pada Sam dan Alvan di ruang tengahnya yang hanya sepetak dan tidak ada kursi apalagi sofa di sana. Lu mau gue melenyapin? No, ucap Daniel menebak lalu menolak. Bajingan, gue belum pernah melakukan itu, umpat Sam. Daniel terkekeh. Lihat kan, bayangkan kalau gue jadi pebisnis, emosi gue gak akan terkontrol kayak lo. Tiap hari mikirin bisnis, saham, anggota. Ia menilai. Alvan menutup mulutnya, menahan tawa. Lihat temen lu menertawakan. Lu kerja apa? Tanya Daniel pula santai pada Alvan. Gue dokter kandungan, jawab Alvan. Daniel langsung tertawa lebar. Lu pasti sangat mencintai pekerjaan lu, iya kan? Tebak Daniel dengan tatapan penuh maksud. Diam bicara dan dengarkan gue, pungkasam. Ia pun akhirnya duduk di lantai yang tanpa alas, membuat Alvan ikut duduk. Begitu juga dengan Daniel. Gue mau lu melacak seseorang, di mana keberadaannya. Jelas Sam, percakapan itu pun sudah serius. Sam mengatakan tujuannya. Jadi benar tebakan gue, lu selicik itu menikahi wanita itu hanya karena memanfaatkan untuk mendinginkan keadaan. Gila lu Sam, bajingan lu, umpat Daniel menilai Sam, meski ia tidak tahu persis seberapa parah kekejaman Sam pada Rea. Lu gak perlu ikut campur urusan pribadi gue. Yang gue minta itu, lu lacak di mana Rea sekarang, tegas Sam. Loh, kok bisa berteman sama dia? Enggak takut stroke? Tanya Daniel pada Alvan yang lalu terkekeh. Dia sudah mendapat kamarnya. Sekarang dia mencintai istrinya dan calon anaknya. Bantu dia menemukannya, ucap Alvan. Daniel mengangguk-angguk. Gue suka nih yang ginian, terlibat dalam kisah cinta kayak di film-film. Ia kemudian terkekeh. Tingkahnya yang konyol dan sangat santai membuat Sam geram, namun membuat Alvan terkekeh. Tapi gue gak ada laptop lagi. Gue sudah jual, jelas Daniel. Bukan suatu masalah bagi Sam. Gue akan suruh asisten gue antar laptop sekarang, ucap Sam. Datanglah besok bawa laptop lu. Malam ini gue capek banget, ucap Daniel. Bagaimana caranya? Tanya Alvan. Gue cuma mengerti dan bisa 3 cara. 2 di antara sudah jelas gagal karena 2 cara itu membutuhkan konfirmasi dari si yang punya HP alias target. 1 lagi,
kita harus membuat komunikasi lebih dulu ke si target, misalnya chat untuk mendapatkan IP, jelas Daniel. Alvan menatap Sam. Kalian dengan profesi kalian gak akan paham, so sana pulang, gue mau istirahat. Sebagai tanda jadi tolong pesankan makanan untuk gue malam ini hasil ngamen sepi. Lirih Daniel mengeluh. Bego, lu itu gak miskin, caci Sam. Ya, ucap Daniel tidak peduli. Lu gak ngehack akun orang lagi, tanya Sam. Daniel menggeleng. Gue cari uang halal sekarang, makanya gue jual laptop supaya gue gak ngulangi hal itu lagi. Gue takut di penjara. Kalau gue di penjara, bokap gue akan membebaskan gue dan memaksa gue untuk jadi pebisnis. Gue gak mau itu terjadi, jelasnya. Jadi bokap lu gak tahu lu di mana? Tanya Alvan heran. Daniel mengangguk. Sudah, jangan lanjut bicara. Dia ini manusia bodoh, cegah Sam pada Alvan. Lalu Sam menyebutkan nama sebuah kafe. Gue tunggu lu di sana jam 10. Tanda Sam. Oke, siap, bye. Jangan lupa makanannya, ucap Daniel mengingatkan. Sam dan Alvan pun pergi. Keesokan harinya, Rea keluar dari rumah untuk mencari pekerjaan. Ia sudah membawa surat lamaran, CV, dan beberapa berkas yang mungkin diperlukan. Saat melewati sebuah counter, dia terpikir untuk mengganti SIM card. Mbak, ini berapa? Tanyanya. Ia pun membayarkan harga kartu tersebut. Ia duduk sejenak di sana. Aku akan menghapus semua tentang diriku yang dulu. Semua aku mulai dari awal. Tidak ada yang bisa menghubungiku, dan aku tidak membutuhkan siapapun lagi kecuali ibu dan Sania, batinnya. Sementara Sam sudah berada di sebuah kafe menunggu Daniel datang. Ia sendiri tanpa Alvan karena temannya itu tengah bekerja. Ia juga sudah membawa laptopnya. Tidak lama Daniel pun datang. Lu sudah makan? Tanya Sam. Daniel terkekeh. Jadi lu sudah mengakui gue orang susah, ha? Tanyanya. Jangan banyak bicara. Lakukan sekarang dan pesan makanan lu, ucap Sam. Lu hubungi dia sekarang, ucap Daniel. Dia sepertinya memblokirku, jawab Sam. Jadi bagaimana caranya? Harus ada balasan atau respon darinya, baru gue bisa lacak, jelas Daniel. Sam langsung memanggil waitress dan meminjami handphonenya. Ia mengirimkan chat pada Rea. Selamat pagi. Itulah yang Sam kirim. Rea yang baru akan membuka SIM cardnya melihat chat masuk dari nomor yang tidak dikenalnya. Semoga dia membalas walau cuma sepatah kata, ucap Daniel. Dia mengetik, ucap Sam melihat Rea yang tengah mengetik untuk membalas chat itu. Sedikit lagi setelah dia balas akan bisa dilacak, ucap Daniel melihat tampilan chat versi web itu di laptopnya. Sam benar-benar jantungan. Balas Rea, please, batinnya. Rea menatap layar handphonenya. Ia sudah mengetik ini siapa, namun belum mengirimnya. Please Rea, batin Sam.